Jadi waktu itu ya saya tentunya punya keinginan untuk jadi menteri juga. Pak Heru Marhuba ini adalah sosok yang tegas, keras, tapi saya merasakan bahwa di balik ketegasan dan kekerasannya ada kasih sayang yang mau disampaikan di waktu itu. Betul. Ya, saya ingat kembali jasa-jasanya Pak Heru, kita biasa berkencan bertiga. Dengan motor Honda Wing-nya ya. Dengan motor Honda Wing-nya. Jadi memang bukan hanya kurikulum sekolah yang dibutuhkan, tetapi perlu ada yang namanya kurikulum pembelajaran dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hairul Edukasi, channel edukatif dan inspiratif. Baik, para sahabat edukasi, kali ini kita akan kembali berbincang-bincang, kembali akan mengobrol bersama terkait tema yang sangat menarik dan bersama narasumber yang juga sahabat saya, sahabat perjuangan, teman sepermainan di masa-masa kecil. Topik pada kali ini adalah sukses pendidikan milik siapa? Ya, jadi beliau ini Bapak Zulfikar Busra, SSI, MSI, merupakan sahabat saya, teman seperjuangan mulai dari SD, SMP sampai sekarang. Jadi tidak terputus komunikasi walaupun mungkin tempat kuliah itu berbeda. Ya, baik para sahabat edukasi, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik apa yang kami obrolkan, sehingga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfikar Busra di Parepare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Bapak Hairul yang sekarang sudah membuka layar Zoom-nya. Oke. Saya senang sudah bergabung di ngopi. Betul sekali. Jadi satu kesyukuran besar karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan, walaupun saya berada di Bulukumba dan Pak Fikar ini teman saya berada di Parepare, tepatnya di kampus IAIN Parepare, kita masih bisa bertatap muka dan saling bertukar pikiran. Ya. Seperti apa yang saya sampaikan pada awal tadi, bahwa hari ini kita ngobrol-ngobrol secara santai, bernostalgia lah, mengingat-ingat kembali kira-kira jasa guru-guru kita bagaimana, dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman, bagi para sahabat edukasi. Ya, mungkin pertanyaan pertama untuk sahabat saya, Pak Fikar. Waktu SD saya menjadi saksi bahwa Pak Fikar ini adalah anak yang cerdas pada waktu itu. Jadi saya menjadi saksi. Iya. Jadi pertanyaan pertama, mungkin apakah pada waktu masih sekolah dasar pernah berangan-angan untuk menjadi menggeluti profesi sebagai dosen seperti itu? Pernah bercita-cita seperti itu? Terima kasih Pak Hairul. Jadi pertanyaan ini ya betul membawa kita kembali ke masa lalu ya. Tentunya mengingat masa lalu itu akan bercabang banyak hal, namun sekarang kita akan lebih fokus pada pembicaraan pengalaman-pengalaman dalam hal pendidikan hingga ke seperti apa dulu mimpinya waktu kecil ke sekarang ini. Jadi waktu saya kecil saya ingat persis bagaimana saya ya dikenal sama guru-guru, sama orang-orang di kampung, di desa, bahkan dengan pejabat-pejabat di tingkat lurah, kecamatan waktu itu, anak-anak yang sudah hafal nama-nama menteri waktu itu di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi kalau tidak salah itu kabinet pembangunan. Saya menghafal nama banyak menteri. Jadi waktu itu ya saya tentunya punya keinginan untuk jadi menteri juga, Pak Heru. Betul. Luar biasa sekali. Belum berpikir seperti apa untuk profesi lain, bahkan dokter pun itu tidak terpikirkan karena
Oke. Pemahamannya atau yang saya dekat itu ya hal-hal yang berkaitan dengan menteri. Oke. Dan seperti itu dulunya. Sampai menghafal semua nama-nama menteri pada saat itu ya? Ya, pada waktu itu hafal. Cuma memang sekarang kalau ditanya kembali ya saya sudah lupa yang bisa saya ingat itu Pak Menteri Pendidikan, ada Pak Sudirman, kemudian Menteri Riset dan Teknologi Bapak almarhum B.J. Habibie, kemudian ada daya lainnya menteri-menteri. Dan tentunya mungkin pada waktu SD ya, pada waktu SD ada banyak hal yang berkesan. Ada banyak hal yang berkesan termasuk bagaimana kata-kata guru, bagaimana memberikan sikap yang tentunya ada perbedaan-perbedaan dengan guru-guru saat ini. Mungkin ada yang ingin diungkapkan dalam hal ini. Oke, sangat menarik ini ya. Jadi namanya bersekolah di SD di kampung pada waktu masa-masa silam 90-an, ya 96 sampai 2000-an, 2001. Dapat dikatakan kalau guru-gurunya itu ya adalah guru-guru yang tidak jauh dari hubungan keluarga ya. Jadi bahkan di saat saya kelas 6 ya diajar sama orang tua sendiri, sama ibu. Jadi itu mungkin menjadi cerita tersendiri. Adapun dengan guru-guru yang lainnya namanya ibu mengajar di sekolah ya. Artinya guru-guru yang lain menjadi kerabat dari ibu. Jadi secara psikologi mungkin waktu itu ya tidak menjadi hal yang menjadi yang sulit lah untuk bagaimana membangun psikologi antara saya sebagai siswa waktu itu kemudian dengan guru-gurunya pada waktu itu. Jadi cuma memang ya ada beberapa guru yang terasa bahwa kita perlu memperlakukan hal yang apa ya, yang sifatnya mungkin gurunya itu agak keras, jadi kita harus pada waktu itu kita harus takut, bahkan mendengar suaranya, kita dipanggil namanya jadi grogi dan merasa punya bayangan-bayangan yang mungkin merasa terintimidasi waktu itu. Jadi mungkin seperti itu kondisi psikologi pada waktu itu. Betul. Kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tentunya satu hal yang berbeda sekali adalah terkait dengan yang namanya perlindungan anak ya. Pada saat itu tidak dibesar-besarkan. Jadi memang dianggap wajar ketika seorang guru memberikan hukuman, kemudian teguran dan sebagainya. Dan orang tua merelakan saja, sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru. Dan saya tidak tahu, mungkin di satu sisi itu dianggap sebagai sebuah penganiayaan dan sebagainya kalau dihubungkan dengan era ini, tetapi itu justru yang menjadi ingatan yang paling kuat ketika misalnya sudah mencapai titik tertentu di masa-masa kini, bahwa ketika misalnya guru ini tidak pernah mencubit saya, tentu saya tidak akan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi saya pada saat itu. Ya, tapi kalau mungkin Pak Fikar sebagai orang atau anak yang dianggap cerdas pada saat itu sangat jarang bersentuhan dengan cubitan, dengan pukulan. Ya, karena kalau bicara SD, Pak Fikar waktu itu di 253 kan, yang di dekat lapangan sepak bola Tanuntung ya. Betul ya. Iya. Setiap guru pada waktu itu memiliki ciri khas masing-masing yang diingat. Apalagi ciri khas dengan hukumannya ya. Iya. Kalau di 253 salah satunya mungkin Ibu Husra juga ya, yang mungkin biasa memberikan hukuman yang mendidik lah. Oke, jadi menarik Herula untuk persoalan mengingat guru-guru waktu SD. Kalau saya sebut namanya, Bapak Heru juga bisa membayangkan juga orang-orangnya, karena ya itu berarti sekitar kampung kita ya. Nah, jadi mungkin bisa dikenali. Jadi saya ingat persis waktu kelas ya, jadi saya kondisinya karena sering ikut sama orang tua waktu itu, masih kecil, mungkin dalam usia waktu itu belum layak dikatakan masuk usia anak sekolah dasar, harusnya mengikuti dulu jenjang masa playgroup atau anak taman kanak-kanak waktu itu. Hanya saja saya tidak melewati proses itu taman kanak-kanak karena saya setiap harinya memang sudah bermain di sekolah ya. Jadi saya masuk kelas 1 ya, kelas 2 diajar sama Ibu Sukmawati Tadewi ya. Jadi saya ingat persis betapa menyenangkannya waktu itu kita
bisa bernyanyi, berjoget, kemudian menggambar, melukis. Betul-betul ada perasaan yang menyenangkan di waktu itu. Bahkan ketika berjoget di depan umum itu membentuk kepercayaan diri di waktu di waktu masa kecil. Mungkin itu juga memiliki pengaruh sampai sekarang ya, di dampak-dampaknya sekarang tentang kepercayaan diri. Nah, kemudian naik ke kelas 3 kita sudah belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, kemudian sudah belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial. Ya, saya diajar waktu itu sama Ibu almarhum Bu Marhumah. Ini yang saya katakan, Bu Marhumah ini adalah sosok yang tegas, keras, tapi saya merasakan bahwa di balik ketegasan dan kekerasannya ada kasih sayang yang mau disampaikan di waktu itu. Betul sekali. Jadi persoalan pernah dapat hukuman di kelas 3 ya, saya mungkin lebih ke teguran-teguran dengan suara keras ya. Tapi dengan teguran itu saya merasakan bahwa memang pada waktu itu mengintimidasi, tapi akhirnya disadari sebagai bentuk yang membangun ya. Kemudian di kelas 4 ya, saya diajar sama Bu Andi Darmawati almarhum. Kemudian beralih oleh Bu Jumeda yang di Durian. Saya merasakan juga pada waktu itu ya ada semacam ya perkembangan lah dari kelas 3 naik ke kelas ini. Akhirnya lebih nyaman belajarnya karena mungkin bersekolahnya itu sudah di kelas 4 jadi lebih enak. Tapi yang saya ingat dari kelas 1 kelas 2 memang iklim bermain pada waktu itu hidup ya, jadi ada banyak permainan tradisional yang bisa kita rasakan nikmati di saat ada 2 jam istirahat ya, jam 9 ke setengah 10, kemudian jam 11 ke jam 12. Jadi itu ada jam istirahat, ruang bermain atau waktu bermain yang lebih banyak buat saya di waktu itu. Sampai di kelas 6 ya, saya diajar sama ibu saya sendiri di rumah. Ini yang mungkin saya bisa katakan bahwa ya di satu sisi ada dalam membawa keuntungan tersendiri buat saya. Jadi ada mungkin ya pendidikan atau pembinaan yang kontinu di sekolah dan masuk ke dalam ruang-ruang kelas. Jadi itu satu keuntungan. Namun ini menjadi beban sendiri waktu itu ya. Akhirnya merasa terawasi sepanjang waktu di kelas, terawasi sampai sendiri, sampai di rumah diawasi oleh guru sendiri. Jadi mungkin seperti itu Pak Iro. Ada hal yang menarik dan sangat menginspirasi menurut saya dari apa yang barusan diungkapkan oleh Pak Fikar, bahwa selain di sekolah juga tentunya ada aturan-aturan tertentu yang diterapkan oleh orang tua, khususnya ibu ya pada waktu itu, karena juga sebagai pendidik. Ini yang terkadang saya tanggapi, bahwa ketika misalnya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Artinya lebih banyak wadah, lebih banyak waktu untuk kemudian belajar di keluarga dibandingkan dengan sekolah sebagai sebuah lingkungan pembelajaran yang formal. Sebelum lanjut pada pembahasan atau nostalgia selanjutnya, saya ingin menanggapi ini bahwa ini adalah satu problematika, karena ketika kita sepakat bahwa pendidikan pertama dan utama adalah keluarga, tentunya setiap keluarga harus mampu memiliki bekal untuk mewariskan pendidikan kepada anaknya. Tetapi permasalahannya hari ini adalah tidak semua keluarga memiliki bekal untuk mewariskan itu. Misalnya saja salah satu kondisi yang dilematis adalah bisa saja seorang atau orang tua memiliki bekal, misalnya saja guru, kemudian orang yang berpendidikan baik, tetapi dia disibukkan dengan urusan-urusan kantor sehingga tidak ada waktu untuk kemudian mewariskan pendidikan itu kepada anaknya. Di sisi yang berbeda, ada orang tua yang punya banyak waktu, tapi tidak memiliki bekal, misalnya tidak pernah sekolah dan sebagainya. Inilah yang terkadang saya sampaikan di berbagai kesempatan di media sosial, bahwa bukan hanya orang-orang yang sekolah membutuhkan pendidikan, tetapi kita butuh peduli kepada keluarga. Tentunya bukan hanya pemerintah yang bertugas ini, tetapi setiap kita yang mampu berbagi, meskipun itu hanya sepatah kata. Insya Allah ini akan menjadi salah satu inspirasi untuk kita bersama,
khususnya dari saya bersama Pak Fikar nanti untuk melanjutkan obrolan-obrolan yang inspiratif, bagaimana kita membuat sebuah gerakan untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada orang tua siswa, walaupun sangat sederhana, bahwa beginilah pendidikan keluarga yang bisa mengarahkan anak. Jadi memang bukan hanya kurikulum sekolah yang dibutuhkan, tetapi perlu ada yang namanya kurikulum pembelajaran dalam keluarga. Itu yang belum ada mungkin. Iya, itu yang pertama. Itu kita simpan dulu, menjadi sesuatu yang menjadi objek pembahasan di lain waktu mungkin, itu sebagai hal-hal yang menarik hasil perbincangan kita, karena saya mendapatkan inspirasi dari Pak Fikar dari bahwa sebelum memasuki usia sekolah memang sudah dikenalkan dengan lingkungan belajar yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk perkembangan ketika sudah memasuki usia sekolah pada saat itu. Iya. Ya, jadi tadi Pak Fikar sudah berbagi bahwa setiap guru memiliki ciri khas masing-masing. Ada Bu Marhumah, kemudian ibunya sendiri, terus istri dari Pak Alimuddin Salid, Ibu Adria. Betul. Saya sekolah di SD 193, tapi saya selalu mendengar nama-nama itu bahwa ini ciri khasnya seperti ini. Begitu juga di SD 193, Ibu Rusmeni dengan pukulan kayu bayang begitu, kemudian Bu Rohani dengan cubitan-cubitan yang membuat paha memerah. Tetapi memang itu satu hal yang mungkin tidak berterima di era ini, tetapi memang itu mungkin perlu diteliti bahwa ada saat-saat guru anak membutuhkan sentuhan-sentuhan yang seperti itu. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya tentunya pada waktu itu saya ingat kita selalu juga mengadakan kompetisi-kompetisi ya antara SD di desa. Misalnya cermat. Bagaimana momen-momen yang diingat pada waktu itu berkompetisi dengan Eprianti Sam dan sebagainya. Oh iya. Iya, waktu itu ya. Jadi sangat menarik ya. Jadi sekolah saya dengan Pak Herul ini beda. Ya, iya. Tapi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Bisa dikatakan sekolahnya Pak Herul ini adalah unggulan waktu itu dalam segi akademik. Ya. Adapun siswa-siswanya kalau saya bisa petakan sekarang, waktu itu saya belum bisa petakan secara pasti, tapi dulu sekarang saya bisa klasifikasikan ada mungkin laki-lakinya yang punya fisik yang kuat, punya pengalaman mungkin karena pengaruh faktor alam, akhirnya besar bodinya, kemudian kuat dan sebagainya. Ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang selalu dilakukan bersama waktu itu. Kemudian untuk wilayah akademik, ya dalam wilayah lomba-lomba mungkin ya ada beberapa potensi juga yang segenerasi kita, ada Eprianti Sam, ada Epi ada Ririn, Nur Fajri Siska ya. Kemudian ada Yusni Andriani, ya saya ingat ya itu teman kelasnya Pak Heru waktu SD. Jadi saya ingat pernah lomba dengan beliau-beliau yang alhamdulillah sekarang yang punya profesi yang juga tidak jauh dari pendidikan seperti Ibu Evi. Jadi saya ingat persis tentang lomba cerdas cermat. Ya, kita berlomba dalam satu gugus, kalau nggak salah ada 5 sekolah. Nah, cerdas cermat. Di situ betul-betul eventnya itu membuat kita menyiapkan diri semaksimal mungkin di bawah bimbingan guru. Kemudian diperlombakan. Dalam konteks lomba inilah yang saya rasakan waktu itu sebenarnya yang paling utama bukan dalam persoalan siapa yang juara, tapi lebih kepada siapa yang punya mental untuk siap berada dalam lomba. Nah, saya tidak tahu sekarang, tidak memantau apakah lomba-lomba seperti ini masih tetap dibuat atau didorong, dilaksanakan di gugus-gugus pendidikan sampai ke gugus yang terkecil. Jadi itu ya pengalaman lomba. Kembali ke pengalaman olahraga dulu Bapak Herul. Mungkin ya pengalaman berolahraga, ya kita tahu persis bahwa di depan sekolah saya ada lapangan besar, lapangan besar. Kemudian saya ingat persis kalau teman-teman Bapak Herul sudah berdatangan dengan kelompok yang membawa massa yang cukup banyak. Ya, ada Sirnasi, betul sekali. Saudara kita Pak Harul Aryadi, ya. Iya.
akhirnya kita punya apa ya, semacam gengsi untuk bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan bola. Meskipun itu tidak dalam pertandingan yang formal, ya, tidak dalam pertandingan ada wasitnya. Namun di sini sangat bergengsi ya. Betul. Ya, yang menjadi keberuntungan kita pada waktu itu adalah kita punya banyak ruang-ruang terbuka. Kita punya banyak ruang-ruang apa ya, jenis-jenis permainan yang bebas untuk kita pilih. Bisa kita ingat mungkin ada permainan leta, bagaimana kita leta ya di malam hari, kemudian menjaga apa ya, semacam ada benteng yang dijaga itu sebagai kerajaan. Nah, saya merasa bahwa di situ membentuk kedisiplinan dan kepercayaan antar teman ya. Betul. Ada juga permainan tradisional tapi bukan ya. Jadi saya bukan menganggap permainan tradisional, tapi kebetulan di masa itu ada ya. Jadi saya harus sampaikan ada mungkin permainan bom ya. Nah, itu bom ya, kita harus menginjak batu kemudian kita jaga dari lawan. Jadi yang tidak ada di sekolah saya waktu itu saya sampaikan saja, yaitu salong ya. Tidak ada. Yang ada itu yang besar di sekolahnya Bapak Heru. Betul. Jadi saya akhirnya ya harus mengingat momen-momen itu. Jadi, betul sekali. Saya berani mengatakan bahwa saya tidak bisa menggambarkan kebahagiaan saya dengan kata-kata ketika mengingat momen-momen permainan-permainan pada saat itu. Iya. Selain dengan karakter guru bagaimana bersikap kepada siswa, tentunya satu hal mendasar yang sangat berbeda masa kanak-kanak, masa pendidikan pada waktu itu dan sekarang adalah bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain. Kalau kita perhatikan sekarang, tentunya lebih banyak berinteraksi di dunia maya ya, dibandingkan dengan yang zaman dulu. Tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak bisa menafikan bahwa yang dulu itu misalnya masih jauh dari sentuhan teknologi. Kalau yang sekarang sudah dipenuhi dengan perkembangan teknologi. Tetapi yang paling penting diperhatikan adalah karena setiap kedua sisi ini masing-masing memiliki kekurangan, tentunya ini bisa dipadukan. Iya. Ya, betul. Bisa dipadukan tanpa menyingkirkan yang namanya kearifan lokal, tanpa juga bersifat menganaktirikan yang namanya teknologi, karena kita tidak bisa menutup diri dengan yang namanya perubahan, khususnya dalam bidang teknologi. Iya, tetapi itulah yang menjadi PR bagi kita. Apakah kita akan menghidupkan kembali suasana-suasana tradisional, suasana-suasana local wisdom atau kearifan lokal yang dulu pernah dijalani untuk kemudian mengambil sebuah manfaat khususnya dalam bidang pembelajaran. Misalnya tadi Pak Fikar mengatakan ada dalam permainan bom, kemudian dalam permainan leta, ada tanggung jawab di situ. Ada pesan-pesan pembelajaran yang sangat bermanfaat tentunya. Ya, kalau kita bandingkan dengan game-game ya, kita bandingkan dengan game-game, betul, anak-anak tentunya memperoleh pembelajaran dalam permainan teknologi game sekarang, tetapi satu kekurangan yang paling berbahaya adalah ketergantungan. Jadi bisa jadi mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Jadi membatasi diri dengan orang-orang di sekitarnya, karena saking sibuknya berhadapan dengan lingkungan virtual. Iya, walaupun misalnya ada pembelajaran, ada pengembangan IT, ada pengembangan emosi di game itu, tapi ada satu kekurangan yang itu. Tentunya itu menjadi PR bagi kita untuk merumuskan bagaimana untuk memadukan sehingga bisa mendigitalisasi kearifan lokal. Misalnya permainan-permainan yang dulu bisa jadi dibawa ke dalam bentuk bersentuhan dengan teknologi dan sebagainya. Oke. Ini sangat banyak hal yang bisa dibicarakan Pak Fikar, jadi kita masih berputar di konteks PSD-an. Kita belum melangkah nih ke SMP, kemudian SMA. Dan ini padahal ini sudah dibagi 3 segmen loh. Ini khusus untuk membahas jasa-jasa guru, kemudian bagaimana perjuangan pendidikan. Baik, dan tentunya karena temanya adalah sukses pendidikan milik siapa, bahwa dengan mengingat masa lalu kita, bahwa mungkin kita sering mendengar jangan pernah mengingat masa lalu, tapi satu hal yang perlu disampaikan bahwa masa lalu itu sangat berarti untuk bagaimana perjalanan kita sekarang ini, sehingga perlu mengingat untuk kemudian bagaimana mengingat orang-orang yang berjasa. Ketika kita berbicara tentang orang-orang yang berjasa terkait dengan bagaimana pencapaian kita hari ini, tentunya bukan hanya orang menurut saya,
saya tidak tahu dengan menurut Pak Pikat, bukan hanya dalam bentuk subjek atau orang, misalnya guru, orang tua, ketika misalnya dikaitkan dengan filsafat ekologi ya, kita berada di tengah alam, di sekitar kita ada pasar, di sekitar kita ada lapangan yang pada saat itu menjadi saksi, yang menjadi saksi bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan masa kecil. Iya, apakah kita akan melupakan itu dengan tantangan karena kita misalnya jauh dari keluarga, mengabdi jauh dari kampung halaman? Tentunya kita harus bekerja sama untuk membalas jasa kampung kita, bukan hanya jasa orang tua kita, bukan hanya jasa orang-orang guru-guru di sekitar yang mengajar pada waktu itu, tapi bagaimana tanah yang dipijak pada waktu itu untuk melangkah, menempuh pendidikan dari dasar sampai sekarang. Ya, tentunya itu akan dibahas lebih mendalam lagi. Sedikit demi sedikit kita akan bergeser dulu ke SMP ya. SMP karena kalau kita berlama-lama di SD, saya tidak akan cukup mungkin karena ini tidak akan pernah habis dibicarakan. Ya. Mungkin tambahan sedikit Pak terkait mengenai ya Mas SD terakhir ini menyambung dari pembicaraan Bapak Heru tentang filsafat ekologi, bagaimana lingkungan, bagaimana alam itu mempunyai peran yang vital dalam membentuk satu personality dari seseorang. Bahkan ketika kita anggap bahwa personality itu sangat besar bentukannya pada masa kecil, ya saya harus mengingat kembali bagaimana ya saya punya kakek yang mungkin dengan, kalau kita lihat profesinya adalah tiap harinya di kebun. Tiap harinya ke kebun, di musim tertentu dia mesti ke sawah. Di situ saya dilibatkan. Ya akhirnya saya merasa beruntung ya punya orang tua ya mungkin yang seperti tadi yang saya sampaikan. Di satu sisi saya punya nenek yang memberikan saya bekal bagaimana diajak ke kebun. Di kebun itu saya diberikan tanggung jawab. Tahu sendiri bagaimana kondisinya kebun ya, itu menakutkan, tidak ada orang. Tetapi bagaimana keberanian di situ dimunculkan dengan ditinggal sendiri mungkin, disuruh mengambil, anggap saya pernah dijebak sama kakek saya sendiri, disuruh pergi ambil kelapa di tempat yang jauh, ya, kemudian tempat yang sangat sepi di kebun itu dengan kondisi yang lahan yang terjal, ya di situ kan ada semacam jalan untuk mengasah keberanian, jalan untuk mengasah fisik juga. Itu yang mungkin menjadi bentukan-bentukan alam mungkin ya. Betul sekali. Jadi memang merefleksi masa lalu itu sangat penting ya. Karena pada saat itu mungkin kita belum sadar apa tujuan atau apa manfaat yang diperoleh dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu itu. Ya. Tapi dengan berada pada masa kini, kemudian melakukan refleksi kembali, kita bisa membayangkan, mengingat-ingat, dan memetik pembelajaran yang bisa digunakan pada waktu ini, pada masa ini. Iya. Saya selalu mengatakan bahwa semua orang melewati atau menjalani masa lalunya, tapi tidak setiap orang belajar dari masa lalunya. Seperti itu. Jadi memang kita perlu mengajak bersama-sama bahwa kita perlu mengingat-ingat. Bukan berarti melo kemudian mengingat kenangan-kenangan, karena bukan hanya sekedar mengingat, tapi ada pembelajaran-pembelajaran yang sangat berharga, yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan pada saat ini. Seperti itu. Iya. Kemudian tentunya pada waktu tamat SD ya, pada tamat SD ada banyak tentunya ada juga perbincangan di dalam keluarga kemana kita akan lanjut. Ada yang di SMP 1 Guntur pada waktu itu, ada yang SMP 2 Batuasan pada waktu itu, yang notabene-nya orang tua atau bapak dari Pak Pika sudah mengajar di situ pada waktu itu ya. Betul. Iya, tetapi memilih untuk belajar melanjutkan pendidikan di SMP 1 Guntur, yang di sana tidak ada siapa-siapa tentunya. Mungkin pertanyaan berikut itu, apa yang menjadi pertimbangan memilih di SMP 1 Guntur padahal orang tua ada di SMP 1 Batuasan? Seperti itu. Ya jadi kalau seperti ini pertanyaannya ya akhirnya kita harus menjawab mungkin dari ada perbandingan bagaimana sekolah SMP 1 sampai 1 Guntur, SMP 1 Herlang dengan SMP 2 ya. Akhirnya kita bandingkan itu, tapi
sebelum ke situ ya saya mau katakan ya saya waktu lulus SD semacam dihantui oleh apa ya, perasaan yang tidak percaya akan mungkin hasil dari prestasi saya. Yang saya ragukan waktu itu jangan sampai prestasi saya ini hanya karena diajar oleh ibu ya. Diajar oleh orang yang tiap hari bersama saya. Jadi semacam keberanianlah dalam mengambil tantangan mungkin waktu itu, sehingga saya putuskan untuk tidak ikut dengan mendaftarkan diri di sekolah bapak saya ya. Kemudian kalau kita melihat dari kondisi eksternalnya di keluarga saya ya tentunya saya harus bicara bagaimana sekolahnya. Bukannya saya mau merendahkan dari SMP 2 Herlan atau SMP Batuasan, tapi di sini pada kenyataannya ya saya berteman banyak di Tanuntung itu orang-orang yang sudah sekolah di SMP 1 ya. Di SMP 1 itu saya bisa lihat bagaimana alumni SMP 1 itu sekolah di SMA sampai di SMA ya, dari segi akademik, dari segi pergaulan juga ya saya bisa melihat bahwa saya lebih cocok di SMP 1 ya. Kenapa saya katakan siswa SMP 1 itu alumninya di SMA saya lebih cocok, karena yang bersekolah di SMA itu juga banyak saya kenal, karena kebetulan waktu itu saya juga berlatih untuk menjaga kios, dipercaya menjaga kios. Akhirnya banyak dekat dengan kakak-kakak yang sudah SMA waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk di SMP 1. Baik Pak Fikar, ada dua pembelajaran berharga dari apa yang disampaikan tadi. Tadi ada konteks internal dan ada konteks eksternal. Ketika Pak Fikar pada waktu itu mampu berpikir bahwa bisa jadi ketika saya melanjutkan pendidikan di Batuasan, saya tidak percaya, saya tidak yakin apakah ini murni dari saya atau memang ada faktor-faktor lain. Ketika diramalkan dan diinterpretasi bahwa tentunya tidak semua anak dengan umur akan memasuki kelas 1 SMP akan berpikir matang seperti itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi itu satu hal yang sangat menarik karena sudah mampu berpikir melewati umur ya. Karena saya pribadi belum berpikir sedalam itu. Saya hanya yang pastinya sekolah dulu, lanjut sekolah SMP, apakah SMP 2 Batuasan atau SMP 1 Guntur, yang pastinya saya lanjut ya, karena saya mengurus diri saya sendiri ya, seperti itu. Ikut-ikut aja di mana sekolah teman saya ikut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada pembelajaran lain ketika Pak Fikar tadi mengatakan bahwa saya telah mengobservasi terlebih dahulu bahwa beginilah kondisi anak-anak dari ketika lanjut misalnya di SMP, alumni SMP Guntur, alumni SMP Batuasan. Jadi bukan berarti merendahkan satu sama lain, tetapi hal yang perlu dipetik bahwa sangat penting untuk memahami terlebih dahulu kemana kita akan melangkah, sehingga kita bisa memprediksi diri kita pada waktu itu akan kemana saya nantinya. Ya, itu adalah hal yang berharga. Baik, itu sekedar pembuka untuk memasuki lingkungan konteks SMP. Jadi kita masih berbicara pendaftaran tadi. Sedikit demi sedikit kita akan mulai masuk pada lingkungan sekolah. Ada banyak hal yang sangat berkesan yang tidak mampu terlupakan, yang selalu diingat ketika kita ya di SMP Guntur ya. Jadi kalau di SD kita berbeda, di SMP Guntur menjadi seperjuangan satu jalan menuju satu sekolah, yaitu SMP Guntur. Ketemukan dengan teman-teman, ada Fahrul Arjani Akbar yang biasa disapa Irul ya, semuanya tetangga. Ada Asdir Nasir, yang Suherman dan sebagainya. Apa yang ingin diungkapkan dengan kesan-kesan yang yang ada pada waktu itu, Pak Fikar? Ya, jadi ya kita ingat semuanya teman-teman masa kecil, masa SMP lah ya, kita tidak lagi kecil masa SMP itu. Nah, jadi Asdir Nasir, Fahrul Arjani, ya kita rasakan bahwa bagaimana menjangkau sekolah itu dari rumah ya tidak sedekat lagi dengan SD. Artinya tantangannya semakin berat lah. Ya, tapi waktu itu ya kita rasakan bagaimana ya sama-sama menunggu mobil ya, sama-sama akhirnya Fahrul ya saya ingat kembali jasa-jasanya Fahrul, kita biasa berkencan bertiga
Dengan motor Honda Wing-nya ya. Dengan motor Honda Wing-nya. Terima kasih Bapak Fahrul ya. Luar biasa Pak Fahrul Arya Akbar. Jasa-jasanya itu perlu kita ingat juga. Betul sekali. Dengan saudari kita Bapak Suherman yang kita biasa juga boncengan dengan Bapak Suherman, dan alhamdulillah di kelas 3 itu ada program dari sekolah bagaimana kita di daerah masing-masing yang bertetangga dalam satu wilayah membentuk kelompok belajar. Ya kita ingat persis bagaimana kita belajar bersama di rumahnya Setir Nasir, kawan kita di Buaya. Iya. Waktu malam-malam gitu ya. Dari semua pengalaman dari berteman dengan teman-teman kampung itu ada semacam membawa diri kita dalam lingkungan pergaulan yang mempunyai background yang mungkin berbeda dengan karakter yang berbeda-beda. Akhirnya di situ kita betul-betul ada interaksi yang menghidupkan. Belum lagi dengan teman kita yang perempuan, dengan Efri, dengan Ririn, itu betul-betul mempengaruhi bagaimana interaksi kita waktu itu, bagaimana sampai ke pengaruh kegiatan-kegiatan belajar kita, kegiatan pertukangan dan sebagainya. Oke. Dan tentu Pak Fikar masih ingat dengan kendaraan angkot ya, mobilnya pemudi, mobilnya pengaco, ada hal-hal yang sangat berkesan di situ. Ketika dibandingkan dengan saat ini, semuanya rata-rata sudah punya motor. Sudah punya motor. Iya. Jadi subuh-subuh kita sudah menunggu di depan. Biasanya saya di depan warungnya sekarang Honda ya. Biasanya di situ. Iya. Kemudian bersama kakak-kakak kelas ada Kak Eril, kemudian ada Kak Wiwin dan banyak lagi tentunya. Kak Wiwi, Kak Mila. Ya, betul. Ya, saya tidak bisa melupakan itu semua. Dan ingatan itulah yang membuat terasa indah perjalanan kita. Ya, seperti mungkin itu. Untuk transportasi umum sedikit dulu sebelum berlanjut ke yang lainnya. Hal yang menarik di transportasi umum sebenarnya apa poin atau pesan moral yang bisa kita bawa untuk ajarkan ke adik-adik kita meskipun dia punya kondisi yang berbeda, yaitu tentang bagaimana menjaga yang namanya nilai kejujuran, yang namanya sewa mobil meskipun waktu itu masih 500, meskipun kita bergelantungan ya kita harus tetap bayar karena kita harus sadari bahwa sopirnya juga ini ya dia mencari menafkahi keluarganya yang melalui ini menjadi sopir waktu itu. Jadi selain itu adalah sifat egois kita mesti kita mesti bangun di waktu itu hilangkan kikis dengan bagaimana berbagi tempat duduk bagi teman yang tidak dapat tempat duduk, bagaimana kita bisa pangku bagi yang sejenis ya. Teman laki-laki bisa dipantu, teman perempuannya pantu teman perempuannya. Kemudian kita sebagai adik waktu itu tetap mempunyai rasa hormat ke kakak-kakak senior, mendahulukan senior. Jadi mungkin bagi saya itu saya nggak tahu apakah dikenang oleh teman-teman yang lain, tapi buat saya sangat berarti dalam proses yaitu tadi angkutan umum. Oke. Jadi bahkan transportasi umum saja ada banyak hal pembelajaran yang bisa dipetik. Iya, yang tentunya pada waktu itu tidak sempat berpikirkan. Tapi kalau saat ini kita refleksi semua, setiap momen itu memiliki hal-hal positif yang bisa dipetik pembelajaran dari sana. Oke. Ya, baik, kita masuk dulu di lingkungan SMP ya. Lingkungan SMP 1 Guntur dengan kondisi yang kondisi baru ketika kita misalnya SD berada di kampung sendiri. Ya, kalau waktu itu ya saya pertama lah menginjakkan kaki di Desa Guntur. Pertama kali. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke SMP Guntur ya, satu hal yang diingat juga ketika masa SD bahwa kita jumlahnya terbatas. Misalnya saya 9 orang saja. Jadi saya baru berpikir hari ini ketika saya diikutkan untuk misalnya lomba cerdas cermat misalnya bahasa Indonesia, ini bukan karena saya memiliki kompetensi, tapi karena tidak ada yang lain. Sehingga ini seperti itu. Iya, karena terbatas. Iya. Baik. Pada lingkungan belajar di SMP Guntur kita dipertemukan dengan teman-teman baru.
ada yang berasal dari desa Guntur itu sendiri, kemudian desa-desa lain dari Kelurahan Tanuntun tentunya. Ya, kalau yang ada di ingatan sekarang ya langsung teringat misalnya Ketua OSIS kita, Bapak Muhammad Nur Alam, sebagai orang yang digandrungi wanita pada waktu itu karena dengan kompetensi luar biasa, betul. Ya. Tidak diragukan lagi. Ada Andi Menguntungi Sudirman. Mengapa saya ingat? Karena ingat dengan Pak Pembobe begitu. Ya. Karena identik dengan itu, biasanya kita bersama-sama berjajan bersama. Iya. Pada waktu itu ada pembagian kelas ya, ada 1-1, ada 1-2 begitu ya. Ya, kemudian waktu itu kita lagi-lagi satu kelas karena berbeda di SD, akhirnya mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, satu kelas terus di SMP. Iya. Ya, dan memang bakat yang dimiliki Pak Pikar pada waktu itu sudah mampu ditunjukkan dan berkembang lagi ketika masuk SMP Guntur. Iya, karena memang diharapkan misalnya belajar matematika, ada PR, pasti yang diharapkan Pak Pikar. Iya. Apa yang bisa disampaikan di situ ketika misalnya teman-teman meminta ingin belajar dan sebagainya? Oh ya, jadi saya klarifikasi dulu persoalan ya diandalkan matematika ya, terus terang saja namanya memasuki lingkungan yang baru. Kadar kepercayaan diri kita di situ butuh untuk disesuaikan kembali ya, jadi tidak percaya diri waktu di SD. Lingkungan baru ya. Dimana kita bertemu orang-orang yang berprestasi di sekolah SD-nya masing-masing, dipertemukan dalam satu kelas, maka itu menjadi tantangan yang baru waktu itu. Satu keberuntungan waktu itu, teman-teman yang kita dijadikan dalam satu kelas, dalam kelas 1-1, saya memilih positioning yang tepat dengan memilih satu bangku dengan Bapak Muhammad Nur Alam yang waktu itu saya memang belum kenal ya. Saya belum kenal, tapi saya tidak tahu, saya melihat saja ada aura-aura keberuntungan ketika saya membangun relasi yang lebih spesial dengan Bapak Muhammad Alam. Ini penting juga, relasi penting juga ya. Ya, jadi positioningnya ini ambil tempat duduknya di dekat Bapak Muhammad Alam. Satu keuntungan tersendiri buat saya, bahkan menjadi motivasi buat saya. Di awal-awalnya itu saya masih sangat bergantung pada apa jawabannya Bapak Nur Alam ya. Pada waktu itu di prosesi pengerjaan PR, kemudian di prosesi pengerjaan ulangan harian. Waktu itu ya, ini yang saya mau klarifikasi, saya belum nampak ya bahwa saya bisa membawa diri saya sendiri. Pada waktu itu saya masih banyak bergantung sama teman-teman. Nah, jadi itu yang saya katakan, saya punya keberuntungan berteman dengan Bapak Alam. Nah, kemudian bapak-bapak yang lain, ya saya sebut saja Bapak Andi Aswandi Tashar, yang sekarang alhamdulillah sudah jadi hakim di Sulawesi Tengah. Ya. Tapi kira-kira Pak Pikar pernah membayangkan bahwa Pak Aswandi Tashar nantinya akan menjadi hakim seperti itu? Wah, kalau saya pikir pribadi mungkin akan menjadi pelukis, seniman, karena hebat menggambar pada waktu itu. Inilah yang namanya Pak Heru, menurut saya ini yang namanya misteri masa depan. Ya, jadi pada waktu itu saudara kita di Aswandi itu tidak pernah saya bayangkan mau menjadi orang yang bergelut di bidang hukum, menjadi hakim. Pada waktu itu ya saya membayangkan ya dia seperti tadi yang Bapak katakan sebagai seorang seniman ya, yang paling menonjol waktu itu ya di bidang lukisan. Tapi seiring berjalan waktu ternyata dia juga tidak ketinggalan dalam hal tarik suara ya. Dalam hal karya-karya kesenian lainnya, seni rupa dan sebagainya, ternyata dia sangat punya potensi yang cukup besar di waktu itu ya. Itu yang terbayangkan waktu itu saudara Aswandi. Tanpa bermaksud saya juga ingin mengenang kembali teman yang lain. Ada saudara kita Yusdarwan, ada saudara kita Ibrahim Wawan ya, dan Ibu, ada Wawan Kurniawan, kemudian ada juga Bapak Sarif Samsir di Alif. Itu alhamdulillah yang sampai sekarang saya masih ingat, bahkan di urutan nama di absen itu saya masih ingat persis betapa mereka berjasanya itu dalam hidup saya sekarang ini. Saya doakan mudah-mudahan dimanapun mereka berada ya sehat walafiat, mampu
menjalankan profesinya semakin baik ya. Tapi ada satu poin yang perlu disampaikan kepada teman-teman sahabat edukasi juga, bahwa bagaimanapun perjalanan kita bersama dengan teman-teman, bukan apa pencapaian kita, tapi bagaimana kita masih saling mengingat dengan sesama teman. Bagaimanapun pencapaian kita bersama, karena setiap kita memiliki jalur masing-masing, ya. Apapun jalurnya, pasti ketika kita berusaha, kita pasti bisa jaya di situ. Ada yang jalurnya dosen, hakim, ada yang perawat. Misalnya saja Akbar Rusli ya. Akbar Rusli, saya sangat tidak pernah membayangkan bahwa jalur masa depan yang akan ditempuh Pak Akbar Rusli itu adalah seorang perawat, yang saya perkirakan pada waktu itu mungkin akan menjadi tentara, polisi dan sebagainya. Ya, itu yang tepat yang disampaikan Pak Fikar, bahwa memang masa depan itu misteri. Ya, bakat yang muncul pada waktu itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan fokus di situ. Ya, bukan hanya Pak Aswandi, bukan hanya Pak Akbar Rusli dan sebagainya, banyak teman-teman lain. Misalnya Pak Hrul Aryadi akan menjadi pengacara nantinya karena waktu itu sudah aktif berbicara. Ternyata di bidang perusahaan yang sangat luar biasa, mungkin sudah menjadi rektor pada saat ini. Seperti itu Pak Fikar. Bapak Muhammad Asram. Brimob ya, ahli pertukangan pada waktu itu. Iya betul, ahli pertukangan. Jadi kita betul-betul menjadi pembelajaran hari ini bahwa kita tidak bisa menjudge kondisi seseorang di saat masa-masa kita bersekolah ya, karena yang namanya ya apalagi memprediksikan seperti apa masa depannya itu tidak bijaksana ya. Kita apapun profesinya yang ada sekarang, ya saya melihat ya yang paling utama kebersamaan kita itu masih terawat, masih terasa. Betul. Adanya grup-grup. Grup SMP, grup SMA ya, seperti itu. Oke. Memang luar biasa. Jadi itu pesan yang sangat menarik dan sangat dalam, sangat penting, bahwa kesuksesan sebenarnya adalah ketika kita mampu berada pada titik pencapaian apapun, kita masih saling mengingat. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Saling mengingat, saling mendukung apapun posisinya. Itu kesuksesan sebenarnya. Jadi ketika misalnya menjadi dosen, menjadi polisi dan sebagainya, dan melupakan teman-teman seperjuangan, teman-teman di sekitar kita, maka bisa dikatakan kesuksesannya masih dipertanyakan. Seperti itu. Oke. Dan tadi kita bicara tentang bagaimana teman-teman, siapa teman-teman baru kita, dan tentunya tidak lengkap juga kalau kita tidak bicara tentang dosen-dosen yang berkesan pada waktu kita SMP. Misalnya Pak Takdir yang pernah menarik telinga saya, almarhum Pak Takdir, dan banyak lagi. Misalnya Pak Kaimuddin yang pernah memukul saya dengan sapu lidi karena bahasa Inggris kita lama menghafal yang namanya Pancasila. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih menghafal bahasa Inggris dari Pancasila. Karena pukulan dari sapu lidi itu. Kalau Pak Fikar sendiri, apa yang sangat berkesan ketika misalnya bicara tentang keunikan atau bagaimana guru-guru pada waktu itu? Oke. Jadi betul ya, akan panjang pembahasan kalau semuanya mau disebut karena semuanya indah. Jadi saya pilih momen-momen tertentu saja ya. Betul. Jadi pertama mungkin kalau kita bicara guru ya ada saya bicarakan dulu ya guru matematika ya, karena profesi saya sekarang sudah di bidang matematika ya. Ada Pak Majid almarhum ya, Pak Majid Lantara. Satu motivasi tersendiri dalam Pak Majid Lantara saat kita belajar mengenai aljabar, bagaimana betul-betul keindahan dan kerapian tulisannya dipapan itu dijaga. Yang mampu memberikan semacam ketertarikan sendiri untuk mempelajari matematika ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya, matematika mungkin tidak menarik buat semuanya, tapi dengan adanya tulisan dan pembawaan yang ramah dari guru kita Pak Majilantara itu memberi motivasi sendiri. Kemudian ada Bu Suharti tentang bahasa Indonesia. Ini bidang Bapak ini, bahasa Indonesia, tentang bagaimana pentingnya ternyata kita mengenal betul apa tema dan subtema yang kita pelajari. Di waktu itu kita hanya mengeluhkan saja apa pentingnya mengetahui temanya. Ternyata mempunyai peran yang signifikan dalam pembelajaran.
Kemudian satu momen saya harus menyebut nama ini, yaitu Bapak Rasum, ya, guru fisika kita, ya, guru biologi, guru teladan ya, guru teladan yang sangat religius. Ya, sangat religius, di mana di setiap kelas selalu disisipkan, bukan disisipkan, tapi memang selalu ada pembelajaran-pembelajaran dari nilai-nilai sosial, agama yang disampaikan. Saya potong sedikit. Ya. Sebelum ada kurikulum tentang integrasi pendidikan karakter, pada waktu itu Pak Rasul sudah menerapkan. Iya. Jadi memang luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Ya, jadi waktu itu kelas 1 saya masih ingat tentang materi bagaimana bukan tegangan zat cair, tapi bagaimana suatu padatan masuk pada zat cair, bagaimana perubahan volumenya. Pada waktu itu kita ditantang siapa yang berani mengangkat tangan untuk menjawab soal tanpa diberikan soal terlebih dahulu, maka akan dibebaskan untuk ujian, ya, untuk ujian ulangan harian. Pada waktu itu saya mengambil momen dengan hitungan sepersekian detik mengambil keputusan, memberanikan diri untuk menjawab. Dan itulah yang saya mau bahasakan, bahwa di situ loncatan kepercayaan diri saya membumbung tinggi di sekolah SMP sampai sekarang. Jadi saya beranikan diri dan alhamdulillah jawabannya benar dan saya dibebaskan untuk ulangan harian. Waktu itu namanya ulangan harian. Poin yang utama di sininya bukan persoalan apa materinya, apa rumusnya, tapi poin utamanya adalah bagaimana seorang guru itu menumbuhkan momen-momen tertentu untuk membangkitkan potensi-potensi yang mungkin tersembunyi di balik sesuatu yang ada. Saya sendiri ya di mata pelajaran fisika, akhirnya pada waktu itu teman-teman mulai mengenal saya bahwa saudara kita ini Andaritan Untung ya patut diperhitungkan juga dalam hal pembelajaran. Jadi itu momennya. Satu lagi mungkin ya, guru di kelas 1 ya mungkin akan kita sebut sebentar, tapi sebelum saya kita lanjut, saya harus menyebut nama Pak Tare waktu itu di bidang pertukangan. Ya, waktu itu kita dengan terpaksa mungkin akan berpikir, wah kenapa kita belajar pertukangan? Itu mungkin karena keterbatasan berpikir kita. Tapi seiring berjalannya waktu dengan memahami banyak esensi-esensi dalam pendidikan, esensi-esensi dalam pembelajaran, akhirnya kita sadar bahwa ini membentuk sebenarnya yang namanya keterampilan, kemandirian, kreativitas. Mungkin Bapak Heru juga ingat bagaimana dalam sebelum membuat yang namanya karya kita harus membuat yang namanya perencanaan. Betul. Ada rencana. Ya. Ada gambar rencana, dan gambar rencana ada pengetahuan matematis yang disisipkan bagaimana menggunakan teknik penskalaan, penggambaran dan sebagainya. Yang paling berkesan ya bagaimana tahap-tahap itu dibuat sistem mungkin, yaitu tematis, dari perencanaan, pelaksanaan masuk ke dalam evaluasi, ya. Kita waktu itu menuliskan langkah kerja, ya ternyata betul ya, langkah-langkah dalam urutan kerja itu harus dibuat dulu sebelum dieksekusi menjadi acuan. Adapun perencanaannya bisa saja ada tahapan-tahapan yang tidak dilewati, ya. Ada tahapan-tahapan yang mungkin kita harus loncat dan sebagainya. Dengan catatan yang awal apa alat dan bahannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, sampai pada adanya karya, kemudian kita susun kembali bagaimana laporan-laporan karyanya kita ceritakan kembali. Karena kalau saya lihat trennya ini yang bertahan dalam kegiatan-kegiatan keseharian kita ini mungkin sebagai dalam penelitian dan sebagainya. Baik Pak Fikar. Jadi ketika kita mengingat-ingat apa yang kita telah lalui di masa lalu, misalnya khususnya dalam hal pendidikan, seakan-akan kita ingin kembali ke masa itu. Ya, betul. Ingin melakukan hal-hal yang tidak sempat dimaksimalkan pada waktu itu. Tetapi tentunya tidak mungkin. Ya kan? Maka hal yang bisa dilakukan adalah kembali kepada adik-adik untuk mengingatkan mereka bahwa maksimalkan hal-hal yang seperti ini karena ini sangat bermanfaat di masa depan nanti. Itu yang paling maksimal bisa dilakukan. Kemudian terkait apa yang dijelaskan dan disampaikan tadi, apa yang bisa dilakukan Pak Rasul,
mungkin pada waktu itu kita belum sadar bahwa apa yang namanya teori belajar, teori mengajar, tentunya namun ketika kita sudah berada pada masa ini ya, karena kita sudah punya referensi tentang teori mengajar, bahwa memang seorang guru sekali-kali harus membuat wadah, membuat ruang untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Misalnya apa yang dilakukan Pak Rasul kepada Pak Fikar pada waktu itu ya. Misalnya kalau dalam teori belajar itu disebut dengan penguatan. Ada hadiah, penguatan berbasis hadiah. Jadi hadiahnya ketika misalnya mampu adalah lolos atau bebas dari ulangan harian. Itu memang berhubungan dengan teori-teori belajar. Tapi pada waktu itu kita belum memikirkan bahwa memang ini diatur dalam skema atau desain pembelajaran. Ya. Dan yang dilakukan Pak Tarik juga ada banyak hal yang sangat menarik yang waktu itu mungkin disepelekan, ini hanya pertentangan, ini sampingan. Tapi seandainya kita maksimalkan dengan waktu, memang waktu itu waktunya sangat terbatas ya, hanya untuk apa? Tapi paling tidak kita punya dasar yang bisa dikembangkan saat ini. Ya. Di bidang pertukangan, kemudian di bidang pada waktu itu juga pameran karya, ada kebanggaan, ada suasana yang sangat luar biasa ketika memamerkan karya pada waktu itu. Bagaimana menjaga kebersihan juga Pak? Ya, kebersihan. Saya ingat menjaga kebersihan itu masing-masing punya tanggung jawab 1 meter. Jadi setiap 1 meter ini strategi yang sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga semuanya adil, semuanya punya tanggung jawab. Sangat berbeda ketika langsung memerintahkan kepada siswa, ayo membersihkan tanpa pengaturan tanggung jawab yang jelas. Betul. Tapi dengan ini setiap siswa ada 1 meter tanggung jawabnya, sehingga bersambung, akhirnya bersih semua. Iya. Jadi memang bisa jadi kita maju dalam hal teknologi, tapi tidak kalah dengan pemikiran guru-guru kita yang di masa lalu seperti itu. Oke. Ya. Baik, mungkin hampir 1 jam ya, ini masih SMP. Ya, karena tentunya kalau kita ingin bicarakan, setiap teman, setiap guru itu punya waktu yang cukup lama untuk membicarakan itu. Ada Pak Takdir, kemudian Pak Sene, ada Pak Tarik dan sebagainya, ada Pak Rasul yang religius ya, yang menceritakan tentang hal-hal yang bernilai agama. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi terkait SMP? Ya, saya tambahkan lagi dulu ya. Oke. Jadi ya saya mungkin akan selalu terpancing membahas bagaimana matematika dan akan mengingat guru matematikanya. Iya. Mungkin Bapak Hairul juga ikuti program ini. Ada program yang dicanangkan oleh Pak Raja Mukti waktu itu. Betul. Ya, les sore. Yang saya mau katakan di les sore waktu itu kita betul-betul tidak dipungut biaya. Ya, yang berminat untuk belajar ya datang ke rumahnya Pak Raja Mukti untuk mengembangkan yang namanya ketertarikannya di bidang matematika ataupun ketertinggalannya di pembelajaran kelas. Inilah yang saya pegang sampai sekarang ya. Saya tidak mau merambah atau menyinggung yang lainnya, tapi saya melihatnya di sini ada semacam ketulusan ya, ketulusan bagaimana melihat dan membekali anak itu tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas saja. Jadi ya dengan melihat teorinya mungkin kritikannya Ivan Illich di filsafat pendidikan, bagaimana Ivan Illich melihat sekolah ini justru malah membatasi potensi-potensi siswa, membatasi potensi-potensi peserta didik oleh sistem-sistem yang dibangun ya. Ya itu baru tersadarkan. Saya kembali lagi ke persoalan yang tadi bimbingan les sore. Nah, situ saya sudah mengenal namanya les privat ya. Kita baru kenal ya apa istilahnya privat waktu itu. Kita privat itu belajar ya karena ada kemauan sendiri tanpa dibatasi oleh sistem-sistem. Betul. Jadi saya ingat waktu itu dibuka programnya ya di hari-hari libur seperti di hari Minggu. Ya, kita harus berjalan dari Tanjung beberapa kilometer atau naik mobil lagi di hari libur untuk rumahnya Pak Raja Mukti belajar waktu itu ya. Apa yang saya mau sampaikan bahwa dengan adanya ketulusan dari Bapak Raja Mukti waktu itu yang menjadi nilai yang saya bawa juga pada saat sekarang. Bagaimana
yang namanya ilmu itu tidak boleh dimiliki sendiri buat orang yang harus dibagikan ya sebisa mungkin untuk kita berbagi tanpa harus selalunya transaksional gitu. Jadi dalam kenangan ini juga ya saya mengingat bagaimana kita jalan bersama ya. Iya. Jadi setelah belajar pasti sudah maghrib sudah mendekat ya. Ya, betul. Maghrib ini yang dipikirkan bukan matematikanya lagi, tapi bagaimana pulang ini. Ini sudah gelap. Biasanya jalan kaki. Jadi saya mau menarik pada pembicara ini, mungkin ketika waktu itu anggap materi-materi mau diindustrialisasikan, ya. Para Yahudi bisa saja mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan memberikan beban bayaran ke sesuatu, tapi waktu itu ada ketulusan ya. Jadi itu hal yang mungkin yang menjadi catatan dalam persoalan les sore. Adapun program les persiapan ujian itu lain lagi, itu kan program sekolah ya yang kita ikuti di tiap sorenya waktu itu. Ya, saya kembali yang Pak Heru. Dan kalau kita bicara tentang para Yahudi, pasti saya ingat dengan model subitannya seperti Iya. Karena saya juga beberapa kali diperhadapkan dengan itu, karena biasanya terlambat mengumpulkan tugas atau tugasnya belum sempat, karena biasanya kita menunggu dulu yang pintar-pintar, ada Ali Akbar, ada Pak Fikar, ada Alam, kita menunggu. Jadi kalau misalnya jadwal mengajarnya di jam pertama, jadi tidak ada kesempatan untuk mengerjakan pada waktu pagi, seperti itu. Baik Pak Fikar, jadi ketika bicara tentang momen-momen masa-masa indah di SMP atau SD pun, setiap guru, jadi bukan kita membandingkan guru satu dengan guru lain. Setiap guru memiliki momen-momen tertentu. Setiap dimensi, ada banyak dimensi, baik itu kantin, ada tempat-tempat, teman-teman. Setiap teman memiliki momen khusus, namun tentunya kita tidak akan mampu membicarakan satu persatu dengan waktu yang sangat terbatas. Seperti itu. Jadi biasanya itu yang cepat muncul. Apa yang muncul dalam pikiran kita itu yang diungkapkan. Tetapi kalau kita menyiapkan waktu untuk mengingat semuanya punya momen-momen tertentu. Setiap teman, setiap guru, setiap kantin, setiap tanah yang kita injak, bangunan-bangunan yang kita lewati di sana, semuanya punya menjadi saksi perjuangan kita dalam menempuh pendidikan. Ya. Satu tambahan mungkin Pak Heru sebelum di bagian ini. Saya juga minta Pak Heru tanggapannya mengenai pengelolaan perpustakaan waktu kita SMP. Betul-betul kita merasakan betul bagaimana namanya nikmatnya membaca waktu itu. Ada ensiklopedia, ada buku-buku novel, ada buku-buku yang buku pembelajaran, kemudian itu ditata rapi dalam perpustakaan yang waktu itu kita mungkin belum paham ya apa urgensinya ini perpustakaan diadakan di sekolah. Ternyata seiring berkembangnya melihat kondisi pendidikan hari ini, perpustakaan memang punya peran yang cukup besar dalam menghidupkan yang namanya budaya akademik. Jadi memang sekarang ada teknologi yang sumber-sumber bacaan itu sudah ada di ujung jari ya. Tapi tentunya berbeda ketika berada di ruangan nyata ya, ruangan nyata membaca buku yang nyata bukan dalam bentuk elektronik ya, memang ada perbedaan khusus begitu. Iya. Pastinya banyak ingatan-ingatan yang sangat indah dan tentunya tidak lepas dari pembelajaran-pembelajaran yang berharga dan tidak hanya bermanfaat pada waktu itu, tapi masih berlaku sampai pada hari ini. Ya betul. Oke. Dan satu kebahagiaan tersendiri ketika waktu itu ada pengumuman ya setelah tes ya, setelah ujian akhir sekolah, ujian nasional itu kita dikasih amplop. Dan alhamdulillah saya waktu itu membaca tulisan lulus juga. Ya. Padahal kalau dipikir saya tidak pernah merencanakan ini bagaimana SMP nih. Saya kan tidak bisa berharap ya. Saya tidak bisa berharap siapa yang akan mengarahkan saya untuk sekolah di SMP. Saya belum pernah melihat SMP Guntur itu di mana, SMP Batasan itu di mana. Pokoknya ikut-ikut saja. Dan memang tadi kita harus berterima kasih ke Pak Harul Aryadi. Saya sangat dekat dengan Pak Harul Aryadi, Pak Harul ya, kadang bermalam di rumahnya. Sehingga
biasanya dibonceng dan sebagainya, bahkan belajar sepeda di situ banyak yang momen-momen berharga. Ya, jadi tentunya kita akan bicarakan setiap momen SD, SMP, dan akhirnya sebentar kita akan menyimpulkan, ini gambaran umum kesimpulannya, bahwa kita akan menyimpulkan seperti apa, siapa-siapa yang berjasa, siapa saja yang berjasa, dan apakah kesuksesan pendidikan itu, kesuksesan pencapaian itu hanya kita sendiri yang menikmatinya, atau siapa yang perlu menikmati itu dan bagaimana cara untuk membuat mereka menikmati. Iya, sebelum kita sampai ke situ, kita akan membicarakan sedikit dulu tentang bagaimana pengalaman-pengalaman berharga kita di masa-masa SMA. Ya, apakah ketika setelah dinyatakan lulus di SMP, memang secara otomatis menguatkan niat untuk sekolah di SMA 1 Herlang pada waktu itu, atau ada rencana lain Pak Kika? Oh iya ya. Pada waktu itu memang saya belum berpikiran untuk memilih sekolah yang jauh, karena kalau kita bicara tentang SMA ya itu ada satu di setiap kecamatan di kabupaten kita. Beda sekarangnya sudah banyak sekolah. Dan waktu itu memang belum ada semacam keberanian untuk mandiri. Di samping itu memang saya melihat juga bahwa untuk apa melanjutkan, sementara saya melihat bagaimana potensi SMA Herlang waktu itu juga ya patut diperhitungkan dengan melihat riwayat alumninya, kemudian prospeknya seperti apa ya, ditambah lagi ya berada di kelurahan kita, di kampung kita ya, jadinya menjadi pilihan satu-satunya waktu itu. Ya, jadi bicara tentang masa-masa sekolah baik di SMA, SMP, SD, semuanya punya kenangan-kenangan yang menarik, suka dan duka. Itu banyak hal yang bisa dibicarakan dan banyak hal yang bisa dipelajari dari situ. Ya, kalau di SMA pun pasti kita punya teman-teman khusus, punya teman-teman yang memiliki cerita-cerita unik tersendiri, ada guru-guru yang memiliki cerita-cerita tersendiri, ada ciri khas dan sebagainya. Misalnya Pak kepala sekolah almarhum Pak siapa ya? Yang ya kita Pak Arif dulu ya. Kemudian langsung berganti dengan Pak Faisal. Ya, tentunya apakah ada perbedaan dalam beradaptasi ketika yang awalnya di SMP ada di desa lain ya, kemudian di SMA ini menjadi tuan rumah lagi, menjadi tuan rumah masuk ke SMA 1 Herlang, ini menjadi tuan rumah lagi. Banyak yang dulunya kita berkunjung ke desa, misalnya desa Pak Alam, akhirnya banyak teman-teman yang di Guntur ya juga berkunjung ke desa kita untuk sekolah. Ada teman-teman kita, Pak Yusdarwa Dusmar, ada Pak Aswandi yang itu kita lagi-lagi masih satu kelas. Ya, kita satu kelas ya, betul. Ya. Jadi Pak Heru, tantangan menjadi tamu itu beda tantangannya menjadi tuan rumah ya. Jadi menjadi tuan rumah itu kita harus betul-betul juga harus siap bagaimana ketika teman-teman yang dari jauh itu belajar di tempat kita, di kampung kita, kemudian di momen-momen tertentu butuh juga jalan ke rumah kita ya, berkunjung sebagai teman. Jadi persoalan adaptasi di sekolah itu tidak terlalu berat lah ya waktu itu. Hanya saja mungkin ya faktor lingkungan yang menawarkan kita tantangan yang berbeda. Seperti mungkin ya adalah kenakalan-kenakalan yang di SMA itu kenakalan yang baru kita lihat ya. Bagaimana ya mungkin nggak apa-apa ya kalau kita sampaikan hal-hal yang negatif juga dalam. Nggak apa-apa. Paling tidak kita bisa belajar dari sini. Menceritakan ya. Jadi kita melihat mungkin bagaimana kakak senior yang berjalan begitu arogan ya. Itu akan mempengaruhi kondisi psikis dari kita sebagai adik senior. Bagaimana ya mungkin dalam momen tertentu kita saksikan ya perkelahian antar siswa di SMA yang kakak kelas kita. Itu mungkin yang menjadi cerita sendiri yang menambah menambah semacam warna
bahwa dalam sistem di sekolah, sistem pendidikan kita di sekolah ada warna-warna yang berbeda selain kegiatan belajar, yaitu ya warna tawuran dan sebagainya. Nah, untuk proses belajar sendiri, buat saya di SMA itu, kalau kita bicara lagi tentang subjek belajarnya, ya saya sudah mulai mengerucutkan diri mengembangkan potensi di matematika di waktu itu. Jadi saya lebih banyak mempelajari matematika dibanding mungkin pembelajaran yang lain. Ya, ya itu bagian dari ceritanya. Tapi bukan berarti bahwa pembelajaran lainnya tidak menarik. Itu semuanya jadi menarik juga. Cuma memang orientasi belajarnya ya lebih ke matematika. Kondisi yang berbeda di waktu SMP ke SMA. Tentunya ada teman-teman yang tidak ikut lagi bersama kita, ya. Seperti Nur Alam. Ya, disitulah mungkin juga momen-momen bagaimana kita mulai menjaga yang namanya merawat komunikasi, merawat persamaan tanpa berada dalam satu lingkungan sekolah lagi. Ya. Jadi itu yang terjaga sampai sekarang. Ya itu mungkin baru tentang transisi kita dari SMP ke SMA. Ya, jadi setiap berpindah dari masa sekolah ke masa sekolah lain, misalnya dari SD ke SMP kemudian ke SMA, selalu ada adaptasi baru, selalu ada penyesuaian diri yang kita diperhadapkan dengan lingkungan yang baru. Meski kita berada di lingkungan sendiri atau menjadi tuan rumah, ada banyak tantangan bagaimana bersikap baik kepada teman-teman yang tidak menjadi sombong karena kita yang berada di desa sendiri atau di kelurahan sendiri. Ya, itu menjadi pembelajaran. Ya. Kemudian dari kesemuanya itu, mulai dari SD, SMP, SMA, dan tiba pada SMA, hal yang selalu menarik adalah bidang olahraga, ya. Bidang olahraga, baik di SD, SMP, SMA, pasti walaupun kita misalnya bukan jurusan Injas, ya, jurusan olahraga, selalu ada momen-momen berharga dan momen-momen membahagiakan ketika mengingat misalnya lomba sepak bola, ya, pertandingan sepak bola, kemudian volley, ya, karena ada yang misalnya kurang maksimal di bidang pembelajaran dalam kelas, tetapi hebat memiliki bakat di bidang olahraga, itu yang luar biasa. Dan teman-teman yang tentunya bisa yang langsung diingat, ya, kalau di bidang olahraga, kalau di bicara SMA misalnya Angku, ya, Angku Arsyadi, ya. Ya, kemudian kita beda kelas di SMP tapi di SMA artinya kita bertemu. Iya, kita bertemu. Ada Saiful Andi Zainal, ya, dengan pertahanan kita, ya, yang berkesan sekali pada waktu itu adalah baju Chelsea yang warna hitam putih itu. Iya. Ya, waduh, memang rasanya kalau diingat itu suasana Piala Dunia. Kalau kita ingat. Kalau kita ingat, kita berangkat, kita turun dari rumah Pak Pikar, kemudian didukung oleh Karengase, ya. Didukung juga, ya. Kemudian dilatih oleh Pak Bustang, banyak. Jadi ada prestasi olahraga dalam sekolah, prestasi olahraga di luar sekolah, Tanuntun Jaya, ya, Tanuntun Jaya. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang, ya. Dan saya tidak tahu apakah sekarang masih hidup suasana itu atau bagaimana. Tentunya itu juga menjadi PR kita, bukan PR siapa-siapa. Siapa lagi yang akan peduli dengan hal-hal seperti itu kalau bukan kita. Tentunya berada atau berjarak jauh dari tempat kita, kampung halaman kita, bukan sebuah tantangan, bukan sebuah penghalang, ya. Tentu itu tantangan, tapi itu tidak bisa menjadi menghentikan langkah kita untuk berbuat baik, peduli dengan siapa saja, peduli dengan apa saja, ya, itu. Jadi sebelum lanjut pada masa pendidikan yang terakhir, yang mungkin kita sudah berpisah lagi di pendidikan tinggi, yang waktu itu jarang komunikasi, ya, paling ketika kembali ke kampung masing-masing, lebaran, ya. Karena temanya adalah siapa yang berjasa dengan kesuksesan pendidikan dan untuk sukses pendidikan milik siapa. Itu yang tadi yang menarik, bahwa ketika kita mengingat bukan hanya orang-orang, bukan hanya orang tua kita, tentunya
secara umum kita pasti yakin bahwa Tuhanlah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berperan penting terhadap perjalanan kita. Tetapi kita terkadang saya pribadi ya, ketika berjalan kembali ke kampung halaman melihat pohon. Ini pohon masih ada ketika saya berjalan ke sekolah. Ini jalanan inilah yang selalu saya lalui ketika saya berjalan ke sekolah. Itu membuat saya berpikir bahwa mungkin dimanapun kita bisa berbuat untuk bangsa dan negara, tetapi kita punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab tersendiri dengan saksi-saksi sejarah yang melihat kita berjuang khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, mungkin sebelum kita lanjut pada sesi yang terakhir pada bidang perguruan tinggi ya, ada hal yang belum tersampaikan di bidang SD, mungkin waktu SMP, SMA, ada yang ingin disampaikan Pak Fikar? Ya, jadi ya tentunya karena elemen-elemen yang terlibat dalam pendidikan itu ada banyak sekali ya. Jadi tentunya guru-guru, kemudian sekolah ada juga ibu-ibu di kantin, kemudian staf-staf yang ada, dan teman-teman kita yang lainnya. Ya, jadi event-event yang ada itu kan semua hal-hal yang menjadi tabungan kita waktu itu ya, yang akhirnya kita harus mengingatnya kembali. Jadi beberapa momen lagi yang mungkin bisa saya sampaikan yaitu di SMA, karena kita SMP. Di SMA itu kembali lagi saya pernah dipercayakan untuk ikut lomba di UNISMU ya. Dan waktu itu yang dipersyaratkan adalah yang kelas 2 dan kelas 3 ya. Kelas 2 dan kelas 3, tapi saya tidak tahu dorongan apa sehingga Bapak almarhum Pak Said waktu itu saya masih ingat di rumahnya beliau kita belajar bersama tuh. Iya. Rumahnya Pak Said. Mempercayakan saya untuk ikut lomba waktu itu. Dan ada momen yang saya rasakan di mana saya di situ betul-betul tidak percaya diri ya. Tidak, ya saya harus sampaikan juga hal-hal yang mungkin bisa dibilang minusnya saya. Tidak percaya diri untuk ikut lomba ya. Akhirnya dalam perjalanannya orang tua tetap mendorong saya bagaimana supaya saya harus tetap ikut lomba. Saya diyakinkan bahwa lomba itu bukan persoalan apakah kamu juara atau kamu gagal atau seperti apa, bukan. Tapi di situ lagi-lagi ada keberanian yang perlu untuk ditanamkan, mental yang perlu untuk dibangun. Kemudian pengalaman-pengalaman bertemu dengan lingkungan yang berada di luar kita, mungkin seperti lingkungan karena diadakan lombanya di lingkungan kampus, akhirnya kita sudah tahu pengalaman-pengalaman kampus. Dari situ saya beranikan diri akhirnya ikut lomba pada masih kelas 1 waktu itu, dan di situ saya melihat betapa indahnya namanya aktivitas berkampus ya. Di situ saya melihat secara nyata bagaimana profesi dosen, bagaimana profesi mahasiswa, bagaimana masa mahasiswa waktu itu, dan itu mendorong tekad saya untuk bagaimana supaya saya harus nanti lanjutkan studi, karena menjadi mahasiswa itu ada banyak enaknya ya. Itu akhirnya saya pulang dari lomba meskipun ya tidak dapat gelar juara dan sebagainya, tapi alhamdulillah betul-betul pengalaman yang terbentuk waktu itu sangat besar sekali dan sangat mempengaruhi saya sampai hari ini. Kemudian sampai berlanjut di proses kelas 2 masuk di kelas 3, proses belajar yang kita lewati itu ada semacam hal yang tidak pernah ditemukan sebelum kita masuk di SMA. Contohnya mungkin bagaimana proses belajar komputer, kita belum menemukan komputer di SMP ya. Di waktu itu sudah ada komputer di SMA di tahun-tahun 2005 ya. Betapa kita takutnya dengan namanya teknologi komputer waktu itu. Ingat sekali. Dan akhirnya sekarang ya bisa dikatakan setiap siswa sudah mempunyai namanya komputer ya.
Yang saya mau katakan waktu itu, dengan keterbatasan fasilitas yang ada, ya, kita punya keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan yang kita rasakan kita butuhkan, ya. Membawa kondisi hari ini ya tanpa lagi bukan untuk membandingkan, tapi melihat sebagai tantangan bersama, ya. Di mana sumber-sumber belajar itu sudah bisa diakses di mana saja, fasilitas-fasilitas belajar itu sudah tersedia baik dalam bentuk digital maupun non digital, tapi toh nyatanya ini betul-betul butuh riset, ya. Itu tidak tidak mendorong bagaimana hasrat daripada siswa-siswa itu sendiri untuk tahu lebih banyak tentang keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan. Jadi poin yang saya mau sampaikan adalah ya mungkin ini juga diakomodasi dalam teori belajar, bahwa belajar itu kita tidak pada persoalan dia menyelesaikan tugas, ya, tapi pada persoalan menjawab rasa penasaran kita terhadap pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, itu mungkin Bapak Herul ya bisa. Oke. Jadi memang sangat luar biasa. Jadi satu poin yang penting yang barusan disampaikan adalah memang dulu perkembangan teknologi masih terbatas, tidak seperti apa yang dirasakan sekarang ini, tapi rasa ingin tahu kita untuk memiliki keterampilan, misalnya mampu mengoperasikan komputer, itu sangat luar biasa, sangat tinggi, ya. Dan memang ketika dihubungkan dengan prinsip kehidupan, ya, ketika kita sudah berlimpah dengan sesuatu hal, maka itu akan dianggap biasa-biasa saja. Misalnya ketika kita hari ini diperhadapkan dengan informasi yang begitu banyak setiap hari, maka itu akan dianggap biasa-biasa saja. Berbeda dulu kita memang tergerak untuk mewujudkan keingintahuan kita dengan berbagai alternatif. Ada kursus, kemudian mencoba-coba menyentuh mus, bagaimana bisa mengerahkan kursor dengan baik. Ya. Tapi kali ini walaupun banyak alat, banyak perangkat teknologi, anak-anak kurang tertarik untuk mempelajari hal-hal yang mendetail, misalnya kursor bagaimana fungsinya dan sebagainya, banyak hal, ya. Itu tentunya menjadi satu inspirasi penelitian, ya. Apa yang menyebabkan ketika sesuatu berlimpah itu dianggap biasa-biasa saja, tapi ketika terbatas itu ada rasa ingin tahu yang berbeda dan luar biasa untuk memilikinya, misalnya, ya. Kemudian saya yakin dengan rekaman percakapan ini yang akan disaksikan oleh teman-teman kita, khususnya yang satu sekolah dengan kita, respons mereka akan luar biasa, dan ini akan bukan menjadi akhir, ya, akan terus ada inspirasi baru untuk perbincangan kita ke depan. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu, walaupun tidak begitu lama, di masa-masa masa-masa kuliah. Jadi di masa-masa kuliah kita kembali berpisah, memilih jalan masing-masing. Iya. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa ada hal unik yang dilakukan Pak Fikar dalam menjalani pendidikan. Selalu ada kesempatan untuk melakukan observasi awal. Misalnya ketika masuk SMP, ketika masuk SD, sudah akrab dengan suasana sekolah. Sebelum masuk duduk di bangku kelas 1 misalnya. Ketika akan masuk SMP, sudah melihat, mengamati beginilah kondisi anak-anak ketika di SMP dengan membandingkan misalnya di SMP 1, di SMP 2. Kemudian ketika masuk kuliah sudah ada kesempatan untuk mempelajari bagaimana kehidupan mahasiswa, bagaimana lingkungan kampus. Artinya mungkin itu secara kebetulan, ya, tanpa rencana, tapi dari situ kita bisa belajar bahwa kemanapun kita melangkah, apapun yang perlu kita lakukan, sangat penting, sangat berarti mempelajari keberadaan apa yang kita lakukan pada saat ini atau di masa yang akan datang. Seperti itu Pak Fikar. Ada yang ingin disampaikan dulu Pak Fikar sebelum masuk di di perkuliahan, masa-masa perkuliahan, karena kita memiliki cerita-cerita yang berbeda. Kita sudah memiliki jalan masing-masing, ada yang ke UGM, ada yang ke Unhas, ya. Mungkin ada cerita-cerita unik di situ Pak Fikar. Oke, jadi ini ya masa transisi dari SMA ke perkuliahan. Jadi di masa itu sebelum ujian ya kita sama-sama belajar sore, ya. Jadi belajar sore namanya pengayaan, program pengayaan, kalau nggak salah itu selama 3 bulan lamanya.
Di situ kan kita sudah menggunakan pakaian bebas, ya, tapi tetap memperhatikan etika-etika yang ada. Kita pulang ke rumah. Saya terus terang saja bahwa ada semacam pengaruh media dalam kepala saya bagaimana mencitrakan mahasiswa di kampus itu dengan style-stylenya, ya. Jadi pada masa-masa itu di kelas 3, ya, sudah masa-masa boomingnya juga FTV di Indonesia, bagaimana mahasiswa dicitrakan. Ya, saya mencoba waktu itu terobsesi menjadi mahasiswa pada masa SMA di kelas 3, ya. Bagaimana tasnya, bagaimana bukunya, cara membawa bukunya. Nah, itu kan kalau kita mau bawa ini lebih ke apa ya? Bagaimana ada simulasi media yang kemudian dicitrakan dan ditangkap oleh si penontonnya, tapi itu di kajian yang lain. Cuma waktu itu saya merasa bahwa keberuntungan saya dalam proses lanjut di Unhas di waktu itu, ya, saya bisa katakan bahwa waktu itu masih Unhas sangat sulit, ya, sangat jauh sangat sulit. Kebetulan mengikuti program JPPB, jalur penerimaan JPPK, jalur penerimaan khusus waktu itu, yang dikenal dengan bebas tes, yang akhirnya di saat masih berlangsung UAS, kalau tidak salah itu di hari kedua fisika, ujian fisika, UAS terakhir, sudah ada pengumuman dari Unhas, ya, bahwa saya sudah diterima di Unhas. Kemudian tentunya ya keluarga saya sendiri sangat senang, guru-guru sangat senang, teman-teman sangat begitu senang menyambut berita kabar gembira ini. Pada waktu itu saya bertiga, saudara Fahrul yang teman kita semasa kecil berjalan, ya akhirnya saya bersama-sama lagi di Unhas. Kebetulan lulus di hukum, kemudian ada di Fakultas Hukum, ya. Kemudian ada saudara kita Andi Herul yang lulus di Perikanan dan Kelautan. Jadi waktu itu bertiga di Unhas. Hal yang saya mau katakan waktu itu, ya ada semacam obsesi, ya, yang terbangun di masa-masa itu. Ditambah lagi ketika ada kakak-kakak KKN yang beralma mater masuk daerah, masuk desa, ya saya begitu sangat ya punya obsesi bagaimana nantinya saya juga pakai alma mater masuk desa-desa. Itu mungkin bentuk prasangka saya di masa itu untuk bagaimana melanjutkan studi, dan akhirnya itu yang terjalani, masuk di Unhas, berkuliah, ya jadi begitu masa transisinya. Jadi bicara tentang dunia perkuliahan, dunia kampus, pasti tidak terlepas dari bagaimana karakter kita terbentuk mulai dari SD, SMP, SMA, ya. Kalau yang saya rasakan sendiri, ya, selalu ada penyesalan, selalu ada rasa ingin kembali ke masa-masa kita di mana SD, SMP, SMA. Misalnya saja, waktu sekolah saya tidak pernah ikut berkema, saya tidak pernah ikut pramuka, saya tidak pernah ikut OSIS, ya, karena dianggap sepele begitu. Tapi nanti masuk kuliah barulah pikiran-pikiran itu muncul. Kenapa saya tidak ikut seperti ini, misalnya OSIS, kenapa tidak ikut pramuka? Karena di masa yang akan datang itu akan bermanfaat, dirasakan manfaatnya. Misalnya ketika OSIS ada wadah-wadah untuk melatih kemampuan berbicara, manajemen organisasi dan sebagainya. Ya, selalu kita ingin kembali. Kemudian satu hal, jadi memang ada cerita berbeda, ya. Misalnya saya belum tahu, misalnya ketika bicara kampus jurusan non pendidikan, pendidikan, ada bebas tes, apa itu maksudnya apa? Saya tidak tahu pada waktu itu. Mungkin karena memang perkembangan informasi berbasis media sosial pada waktu itu tidak sehebat sekarang, ya. Di mana saja bisa diakses. Kalau dulu kan secara langsung guru-guru yang menyampaikan, tapi itu tidak merata, hanya anak-anak atau siswa-siswa yang memang intens mempertanyakan itu, yang bisa memperoleh informasi itu. Kalau saya bahkan menginjakkan kaki di Makassar waktu itu belum, ya. Ini UNM maksudnya apa? Jurusan-jurusan itu bagaimana maksudnya? Ya, tapi tetap memberanikan diri ingin kuliah di UNM. Non pendidikan itu maksudnya belum tahu seperti itu. Tapi akhirnya saya kuliah di SPKIP Muhammadiyah Bulukumba. Hanya satu prinsipnya, saya tidak ingin menganggur. Apapun jurusannya,
dimanapun saya tidak ingin yang lain kuliah, saya tidak ingin dalam keadaan apa ya, dalam keadaan kosong pendidikan begitu. Jadi bagaimanapun caranya, karena dengan keadaan ini pasti ini bukan hanya terjadi dulu, itu juga terjadi sekarang. Pasti ada anak-anak yang tahu jalur, tahu keberadaan kampus, tapi banyak juga anak-anak, banyak juga siswa yang awam dengan hal-hal seperti itu. Maka itulah yang membuat kita baru-baru ini mensosialisasikan, walaupun belum maksimal ya, tentang keberadaan kampus. Lagi-lagi masih berhubungan dengan observasi tadi. Jadi observasi untuk memperoleh sedikit gambaran bahwa beginilah keadaan kampus, beginilah keadaan mahasiswa, itu sangat berarti terhadap bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani sebuah lingkungan baru, menghadapi lingkungan baru. Seperti itu. Ya, apakah Pak Fikar juga merasa bahwa sangat ada pembentukan, sangat bermanfaat pembentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SD, SMP, SMA ketika kita terjun dalam dunia kampus? Pasti ada hal yang sangat terlibat di situ. Oke, baik. Jadi akumulasi pengalaman dari SD, SMP, SMA ya tentunya pasti ada ya. Jadi yang paling terasa itu adalah ya pastinya bidang ilmu ya, karena itu sudah terproyeksikan bisa jadi di masa SMP saya mulai menyukai matematika. Tapi terlepas dari ilmunya itu ada hal-hal yang lain yang kemudian menjadi bekal masuk ke perguruan tinggi. Salah satunya adalah mungkin dalam hal sikap untuk tidak menerima begitu saja hal-hal yang diberikan. Nah, mungkin bahasa istilah yang kita gunakan sekarang ya menyikapi secara kritis ya. Jadi saya ingat dalam beberapa pelajaran di SMA ya harus didesain dalam bentuk diskusi ya. Dalam bentuk diskusi inilah saya berpikir bahwa di ruang inilah saya bisa menjadi seperti orang-orang yang diwawancara di televisi ya. Nah, jadi di waktu itu ya saya mengambil kesempatan saja bahwa kalau diskusi ya mengerti tidak mengerti bertanya, mengerti tidak mengerti ya menjawab. Nah, di situ saya berpikir bukan dalam hal mau bahwa tahu segalanya, bukan ya, tapi lebih ke membunuh mental rasa takut dalam berbicara di forum-forum umum. Akhirnya dalam kegiatan-kegiatan di kampus masuk berkuliah ya jadinya saya tidak menutup diri dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuka kita untuk bergaul, bertukar ide, kemudian menyampaikan sikap-sikap kritis. Nah, itu yang paling terasa mungkin. Cuma saya rasakan satu tantangan tersendiri ketika tadi dibahasakan bahwa saya lakukan observasi di setiap berpindah jenjang. Tantangan tersendirinya yaitu ya kita akhirnya tidak punya kejutan-kejutan ya. Kita harus mengorbankan yang namanya kejutan-kejutan. Yang misteri-misteri yang saya bahasakan tadi, misteri itu ya karena sudah terproyeksikan, akhirnya ya berjalan sesuai dengan apa yang diproyeksikan, meskipun ya adalah hal-hal yang baru, tapi mungkin ya tidak terlalu jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Jadi efek kejutannya itu yang tidak terlalu terasa mungkin buat saya. Berbeda dengan pengalamannya mungkin Bapak Heru, dan ketika tadi membahasakan bahwa bagaimana bersekolah di UNM ya sampai sekarang akhirnya menginjakkan kaki Bapak Heru di UPI di Bandung. Nah, itu bisa jadi ada kejutan-kejutan yang lebih besar tentang bagaimana gambaran pendidikan di luar daerah. Baik Pak Fikar, jadi sudah cukup lama kita ini berbincang-bincang, ngobrol, tapi belum habis-habis apa yang perlu dibicarakan. Ya, tentunya kalau bicara dunia kampus ya, kita masih bisa bicara ketika S1 ya, ketika S2 pasti banyak pengalaman Pak. Setiap masa ada pengalaman di sana. Tapi karena ini masjid sudah bersuara ya, sudah mendekati duhur, jadi kita akan langsung masuk pada bagaimana keterkaitan antara apa yang kita bicarakan tadi terkait siapa-siapa saja yang berjasa, siapa pemilik dari kesuksesan pendidikan. Kita akan menghubungkan itu dari apa yang kita rangkai tadi, mulai dari SD, SMP, SMA. Ya, kalau misalnya kita ingin kaitkan ya, siapa-siapa saja yang berjasa dalam pendidikan.
ya pasti Pak Fikar memiliki pandangan tersendiri. Ya tentunya orang tua. Mungkin ada yang ingin diungkapkan Pak Fikar. Oke, persoalan yang berjasa di bidang pendidikan ya, dan menyinggung juga tentang sukses pendidikan itu seperti apa. Tentunya tadi kalau saya mau urutkan yang jelas ada orang tua yang punya peran juga, kemudian pastinya ada guru yang punya peran, kemudian ada lingkungan sekolah, lingkungan bergaul, lingkungan pertemanan, itu juga punya peran yang besar tentang bagaimana melihat proses pendidikan itu berlangsung. Jadi dalam hal ini saya berupaya untuk tidak menyempitkan pendidikan itu dalam kerangka sekolah, ya. Namun mungkin lebih luas cakupannya pada lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan ya tadi seperti yang saya sebutkan, lingkungan pertemanan. Jadi saya menyebutnya itu sebagai penopang dari perjalanan karir pendidikan saya. Namun ketika kita mengembalikan pada teori-teori yang sudah mapan tentang bagaimana mestinya ya orang-orang atau unsur-unsur yang terlibat dalam pendidikan itu mengambil peran. Nah, jadi betul tadi bahwa guru dalam menjalankan perannya juga mestinya punya cara tersendiri bagaimana membangkitkan yang namanya potensi-potensi dari setiap peserta didik yang ada, mengakomodasi kemampuan-kemampuan peserta didik yang ada tanpa dibatasi oleh sistem kurikulum yang mungkin kalau kita membahasnya yang sistem kurikulum yang masih kaku pada kemudian hal yang mau saya sampaikan tentang peran kembali ke siapa yang berperan ya, tentunya juga tanpa dinafikan ada peran pemerintah ini yang kita tidak sebutkan dari awal tadi, bagaimana jalur koordinasi dari pusat ke daerah itu pastinya terselenggara oleh sistem-sistem tersendiri. Dengan sistem itu ya pastinya akan ada kekurangan ketika kita dalami lebih jauh. Perlu kita tetap menempatkan bahwa ya pemerintah yang punya peran ya pada waktu itu, di mana ada semacam pemberian beasiswa, di mana ada semacam pemberian program-program yang mewadahi mungkin yang berprestasi. Nah, itu saya bisa katakan sebagai pihak yang berperan dalam perjalanan pendidikan. Untuk persoalan kebijakan bagaimana sistem belajar, ya itu kan sangat debatable hari ini. Seperti apa sistem yang ideal yang perlu pemerintah masuk dalam hal penyelenggaraan pendidikan di kelas, penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, di sekolah dasar dan sebagainya. Ya itu mungkin Khairul yang bisa saya sampaikan. Baik, sangat menarik sekali dan saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para pendengar, para pengikut Errol Education Channel ya. Dan tentunya ini akan disaksikan juga oleh teman-teman kita, teman-teman di masa SD, masa-masa SMP. Tentunya kita bisa mengatakan bahwa ini belum lengkap ya, karena sangat membutuhkan banyak waktu untuk kemudian mengungkapkan berbagai pengalaman-pengalaman yang begitu indah ketika kita SD, SMP, SMA. Ya, namun tentunya kita masih banyak rutinitas yang lain yang perlu diselesaikan, dan insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan masih berlanjut dengan segmen yang berbeda, tetapi masih pada tema yang sama, yaitu sukses pendidikan milik siapa. Jadi sebagai closing statement atau hal yang menjadi pesan bahwa ketika kita berbicara tentang siapa yang berjasa dalam pendidikan, bahwa tentunya kita sepakat bahwa setiap kita, baik Pak Fikar, saya, teman-teman yang lain, pasti mengingat bahkan satu kata pun, sedikit rangkaian kata pun yang tidak pernah terlupakan, yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Misalnya saya pernah mengingat kata-katanya Pak Sudirman, kayak misalnya jangan pandang remeh ini karena bisa jadi dia lebih di depan nanti begitu. Kemudian mengingat kata-kata misalnya ketika saya kuliah,
lanjutkan pendidikan, itu investasi jangka panjang. Jadi itulah pentingnya peran guru ya, peran pendidik bukan hanya dalam konteks memindahkan pengetahuan atau materi ke dalam pengetahuan, ke dalam pemikiran siswa atau mahasiswa, tetapi juga bagaimana dia mampu untuk memprediksi bagaimana masa depannya. Karena kita bisa mengatakan ketika hari ini dengan banyaknya kesempatan untuk menempuh pendidikan dan masih ada anak untuk tidak berani untuk bermimpi, tidak berani untuk melangkahkan kaki melanjutkan pendidikan, maka saya bisa atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa guru masih gagal dalam mendidik. Ya. Ketika masih ada anak yang belum berani bermimpi dengan banyaknya alternatif, banyaknya perangkat-perangkat pendidikan sekarang, tentunya kesuksesan guru dalam memberikan pendidikan sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai kreator, itu masih dipertanyakan. Mungkin dia sukses memindahkan materi buku ke dalam pikiran siswa, tapi belum sukses untuk bagaimana membentuk kerangka berpikir siswa untuk membentuk masa depannya nanti. Ya, karena kita masih dapati banyak anak-anak yang acuh tak acuh dengan melanjutkan pendidikan, padahal menempuh pendidikan lebih tinggi bukan hanya tujuannya untuk kemudian mencari pekerjaan, tetapi lebih kepada membentuk sistematik berpikir, bagaimana bergaul dalam masyarakat dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sebelum kita akhiri, Pak Fikar, mungkin ada lagi yang disampaikan atau ada pesan-pesan khusus untuk sahabat-sahabat kita semua? Ya, oke. Jadi yang ya tadi kan sudah banyak disampaikan ya. Saya mungkin akan menambahkan dan mungkin akan mengulangi beberapa poin ya. Yang pertama itu ya, saya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan ya terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru saya yang mulai dari SD, SMP, kemudian SMA, kemudian ke dosen-dosen saya di waktu perkuliahan di S1, S2. Saya mau menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, persoalan melihat ya kesuksesan itu seperti apa, mungkin perlu untuk kita butuh untuk merevisi kembali seperti apa kesuksesan yang hakiki itu ya, dengan teman-teman yang ada sekarang, apapun profesinya dimanapun berada ya, saya merasakan bahwa dia disukses dalam bidang-bidang tertentu, masing-masing punya kesuksesan di bidang-bidang tertentu. Jadi menarik kembali pengalaman bahwa ya teman-teman yang mungkin nakal, bandel, kemudian sembrono di waktu itu, ya dia punya juga itu menjadi semacam jalan dia berangkat untuk mencapai hari ini. Dan ada banyak teman kita yang mungkin di waktu itu kita lihat dia mungkin akan jadi preman, ya akhirnya sekarang dia bahkan dia jadi polisi, kemudian dia kerja di perusahaan-perusahaan yang diberikan tanggung jawab. Akhirnya perlu kita melihat bahwa kerangka tentang kesuksesan itu perlu untuk kita lihat kembali. Ini kan akan berkaitan dengan bagaimana perguruan tinggi melihat alumni-alumninya, bagaimana sekolah melihat alumni-alumninya. Nah, jadi butuh untuk diklasifikasikan, bukan diklasifikasikan, tapi pengkategorian yang lebih bijaksana lah tentang seperti apa kesuksesan. Hal tambahan mungkin yang terakhir, persoalan tentang adik-adik kita ya. Jadi adik-adik kita, buat saya yang masih juga dalam proses belajar, yang juga tidak yang masih dalam proses juga punya keinginan untuk melanjutkan. Ya buat adik-adik yang mungkin sekarang masih SMA, untuk bisa membangun kepercayaan dirinya melalui proses belajar. Jadi membangun kepercayaan dirinya untuk bisa bermimpi menembus batas, membangun semacam keyakinan bahwa dia juga punya masa depan yang cerah dalam hal pendidikan. Jadi jangan ada semacam intimidasi secara personal ke diri sendiri untuk membuat diri itu tidak percaya ya bahwa dia tidak punya potensi untuk melanjutkan. Nah, itu mungkin poin yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini. Baik Pak Fikar, sangat luar biasa apa yang kita bincangkan, apa yang kita obrolkan hari ini. Dan dari sekian menit, sekian jam kita berbincang-bincang, satu hal yang mungkin menjadi PR kita adalah satu inspirasi yang muncul di sini. Kita insya Allah nanti bisa berkolaborasi, menulis satu buku ya. Menulis satu buku dengan perspektif masing-masing bagaimana mendeskripsikan pengalaman
dalam mendeskripsikan jasa guru ya. Jasa guru karena kita sama dari SMP, sama di SMA, oke. Kita bisa mengajak teman-teman juga yang jadi sama mungkin bisa dikatakan guru model begitu, guru model sehingga jasa mereka bagaimana mereka memindahkan pengetahuannya itu bisa dibaca oleh orang lain. Jadi supaya lebih cepat misalnya kita bisa berkolaborasi dengan mengajak teman-teman. Jadi bukan hanya satu buku, bukan hanya satu penulis, tapi kan memiliki pandangan tersendiri dalam menceritakan Pak Usaini misalnya, dalam menceritakan siapa, ada berapa guru yang bisa diceritakan, dan juga saya bisa mendeskripsikan bagaimana pesan yang saya dari guru-guru yang tertentu pasti berbeda dengan Pak Fikar. Ya, dan kita bisa mengajak beberapa teman, bahkan walaupun banyak, itu bisa menjadi satu buku. Sehingga jasa mereka abadi dalam tulisan, bukan hanya berbentuk dalam rekaman video, bukan hanya berbentuk dalam cerita-cerita, tapi itu kita abadikan dalam satu tulisan, satu buku, yang merupakan karya dari setiap kita, teman-teman kita, seperjuangan kita, dan bisa diterbitkan dan dibaca pengalaman-pengalaman itu orang lain karena bisa memberikan manfaat. Seperti itu Pak Fikar yang menjadi mungkin satu inspirasi yang muncul hari ini. Wah, sangat menarik Pak ya. Saya begitu sangat senang mendengar ini dan begitu antusias menyambut program ini ya. Iya. Dan insya Allah dengan itu kita bisa yang masih sehat ya, kita masih bisa berfoto-foto dengan guru-guru kita nanti, kemudian dimasukkan dalam buku yang kita tulis nanti itu. Siapa yang diceritakan guru ini misalnya kita ada foto di situ bersama, sehingga itu menjadi buah tangan kita, buah karya kita untuk mereka, sehingga di sinilah yang namanya siapa yang berjasa, bagaimana kita membalas jasa dengan mengabadikan jasa mereka melalui tulisan, melalui buku, bukan hanya Pak Fikar, bukan hanya saya, tetapi teman-teman yang lain yang tentunya memiliki pengalaman masing-masing dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengajar si guru ini, bagaimana guru ini. Iya, baik Pak Fikar. Sebelum kita mengobrol secara lebih santai lagi, saya ingin mengakhiri rekaman dulu ini, rekaman video ini, karena suara masjid sudah azan ya, sudah ada azan. Baik para sahabat edukasi, itulah perbincangan saya dengan sahabat saya, dengan seperjuangan saya, Bapak Zulfikar Busra, SSI MSI yang merupakan dosen dari IAIN Parepare. Insya Allah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ada kesempatan-kesempatan yang lain bagi kita semua untuk saling berbagi kemanfaatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam literasi.